Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang mana judulnya Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Obat pada Apotik Al-Hidayah Labuan Sumbawa. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Terdiri dari saya sendiri, Nurul Azmi, Muhammad Baharun, Muhammad Fauzi, Mary Anjarsari, Makdum Ibrahim, dan Tis Asy'ariyah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Apotek merupakan salah satu jenis usaha di bidang perobatan yang sangat memerlukan adanya aplikasi pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Sekarang ini, masih banyak perusahaan atau pencatatan data-data obat pada apotek yang dilakukan secara konvensional. Cukup banyak apotek yang masih memperdayakan tenaga manusia untuk mengolah data-data yang ada demi memperlancar usahanya. Salah satunya adalah Apotik Al-Hidayah. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional, yaitu melakukan pencatatan, baik itu transaksi penjualan obat ke dalam sebuah buku. Karena sistem konvensional tersebut membuat kinerja apotek menjadi kurang efektif dan kurang efisien. Dan untuk proses kalkulasi penjualan obat yang hanya masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan alat penghitung kalkulator. Untuk menghitung dan memproses data penjualan obat yang dilakukan secara konvensional akan memakan banyak waktu dan tenaga. Belum lagi kesalahan yang rentan terjadi. Biasanya data-data yang masuk akan dicatat ke dalam sebuah buku. Pencatatan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan selain memakan waktu yang cukup menguras tenaga. Selain itu, penyusunan data-data pada apotek yang ada juga akan terhambat dengan dilakukannya cara-cara yang masih bersifat konvensional. Dalam pembuatan laporan, apotek juga mengalami kendala. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Mary Anjarsari. Kepada Saudari Mary Anjarsari disilakan. Jadi di sini saya Mary Anjarsari akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama ada aplikasi penjualan obat, di mana menurut Yan Tirtobisono tahun 1999, aplikasi adalah istilah yang digunakan untuk pengguna komputer bagi pemecahan masalah. Biasanya istilah aplikasi dipasangkan atau digabungkan dengan suatu perangkat lunak, misalnya Microsoft Visual Basic 6.0. Yang kedua ada pengertian obat, di mana obat adalah bahan atau panduan yang dimaksudkan untuk mendapatkan diagnos, mencegah, menghilangkan, menyembuhkan gejala penyakit, kelainan badannya atau rohaninya pada manusia maupun hewan untuk memperelok bahan atau bagian tubuh manusia. Yang ketiga ada pengertian website. Jadi website adalah kumpulan informasi atau kumpulan file yang bisa diakses lewat jalur internet. Yang keempat ada pengertian basis data. Jadi basis data di sini adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi maupun perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses pengambilan keputusan. Yang kelima ada pengertian SAMPP. SAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Jadi, pengertian dari SAMPP di sini adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Yang keenam ada pemodelan sistem. Jadi, pengertian dari pemodelan sistem adalah perancangan dari sebuah sistem yang akan dibuat dengan menggunakan model atau diagram untuk menggambarkannya. Jadi di sini ada pun beberapa jenis pemodelan sistem. Yang pertama ada Unified Modeling Language. Jadi pengertiannya yaitu bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Unified Modeling Language
terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada use case diagram. Pengertian dari use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua ada activity diagram, di mana activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga ada class diagram atau diagram kelas, di mana menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Selanjutnya, yang kedua jenis dari pemodelan sistem yaitu Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan IRD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi dalam proses tersebut. Selanjutnya di sini ada G yaitu Black Box Testing. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box testing dilakukan untuk memastikan output aplikasi berjalan dengan benar untuk semua jenis masukan positif dan negatif. Ada berbagai jenis black box testing seperti equivalent class partitioning, boundary value analysis, error guessing, dan lain-lain. Yang ke H di sini ada System Development Life Cycle, yaitu atau disingkat dengan SDLC, yaitu metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Di sini ada yang pertama yaitu waterfall. Jadi waterfall merupakan metode dalam mengerjakan pengembangan software di mana setiap fase harus dikerjakan dulu sebelum fase berikutnya dijalankan. Berikut gambar tahapan SDLC model waterfall. Yang pertama, di sini ada analisis sistem. Di mana pada analisis sistem ada studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, tahap selanjutnya yaitu desain sistem, ada perancangan konseptual dan perancangan fisik. Yang ketiga, ada implementasi sistem, pemrograman dan pengujian konversi. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Nah, dari gambar di atas tadi dapat dijelaskan di sini. Yang pertama ada analisis sistem, di mana pada tahap ini peneliti menganalisis sistem yang sedang berjalan dan menentukan masalah apa yang terjadi pada sistem berjalan tersebut. Selain itu, juga menganalisis apa kebutuhan dari sistem yang berjalan. Yang kedua ada desain sistem, di mana peneliti merancang konsep sistem yang akan dibuat sesuai dengan analisis kebutuhan sistem yang didapat. Jika ada perubahan lingkup atau kebutuhan, maka akan kembali ke tahap analisis untuk kembali dianalisis. Tahap yang ketiga ada implementasi sistem, di mana pada tahap ini peneliti melakukan pengkodean sistem informasi yang sudah dirancang. Yang keempat ada operasi dan pemeliharaan, di mana pada tahap ini peneliti melakukan pengimplementasian sistem informasi yang sudah dibuat serta pemeliharaan sistem yang dilakukan secara rutin. Nah, yang ke I di sini adalah metode penelitian, di mana metode penelitian berhubungan dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan tahap System Development Life Cycle atau SDLC model waterfall. Di sini yang pertama ada penetapan masalah dan tujuan, yang kedua ada pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu ada studi pustaka, observasi, dan wawancara. Yang ketiga ada analisis sistem, yang keempat ada desain sistem, yang kelima ada implementasi sistem, yang keenam ada hasil dan kesimpulan.
Nah, dari gambar di atas, di sini dapat kita lihat yang pertama ada penetapan masalah dan tujuan. Di sini peneliti akan menetapkan lokasi dan permasalahan yang terjadi serta tujuan pada awal penelitian. Yang kedua ada pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan beberapa cara tadi, yaitu ada studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, dan lain-lain. Yang ketiga ada observasi, di mana di sini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang ketiga ada analisis sistem, di mana pada tahap ini peneliti menganalisis sistem yang sedang berjalan pada lokasi penelitian dan menganalisis kebutuhan sistemnya. Yang keempat ada desain sistem. Di sini peneliti mendesain sistem dalam bentuk perencanaan menggunakan beberapa model diagram. Yang kelima ada implementasi sistem. Di sini peneliti melakukan pengkodean sistem mulai dari pembuatan database sampai dengan penulisan skrip PHP sesuai dengan rancangan yang dibuat. Yang terakhir ada hasil dan kesimpulan, di mana di sini setelah lolos dari tahap uji coba, maka peneliti melakukan implementasi sistem informasi dan menulis hasil laporan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti tidak melanjutkan tahap sampai operasi dan pemeliharaan. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian hasil dan pembahasan, yaitu bagian pertama ada analisis sistem. Nah, pada tahap ini peneliti menganalisis sistem yang sedang berjalan pada lokasi penelitian, yaitu pada apotek itu sendiri. Bagian pertama itu analisis sistem berjalan, yaitu sistem yang sedang berjalan saat ini pada apotek, yaitu sebelum dibuatkannya perangkat lunak yang akan dibuat. Nah, jadi dapat dilihat di flowchart di bawah ini, itu tentang flowchart pelayanan penjualan obat yang berjalan saat ini seperti itu. Nah, bagian kedua yaitu analisis kebutuhan. Nah, dalam tahap ini dilakukan dua jenis analisis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, di sini kita punya usernya apoteker. Nah, apa saja kebutuhannya yang diperlukan? Yaitu kebutuhan melakukan login, menginput data obat, melakukan pengecekan data obat, membuat laporan, mengelola data dan data pembayaran dan melakukan logout. Nah, bagian selanjutnya adalah desain sistem. Nah, tahap selanjutnya itu mendesain sistem dalam bentuk perancangan menggunakan beberapa model diagram sesuai dengan analisis kebutuhan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, perancangan ini terdiri dari perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. Nah, saya akan menjelaskan perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini dibuat dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language, yaitu use case diagram dan activity diagram. Nah, pertama ada use case diagram. Nah, use case diagramnya ini seperti dilihat pada gambar, itu ada apoteker gimana dia itu melakukan login, input data obat, cek data, membuat laporan, pembayaran, dan juga melakukan logout. Nah, kemudian untuk activity diagramnya yaitu ada activity diagram login dan logout apoteker dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada activity diagram input data obat, itu apoteker menampilkan input data obat, dan selanjutnya kemudian ada activity diagram cek data obat oleh apoteker, ada activity diagram laporan, activity diagram pembayaran transaksi kasir atau apoteker dapat dilihat di gambar. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis datanya. Nah, untuk perancangan basis data sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada namanya perancangan basis data level konsep, kemudian level logic, dan yang ketiga adalah level fisik. Nah, yang pertama itu adalah level konsep. Nah, perancangan basis data pada level konsep adalah perancangan yang menggambarkan interaksi dan relasi antar entitas dalam sistem dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut dengan IRD.
Nah, berikut ini adalah gambaran dari IRD yang telah kami buat. Contohnya bisa dilihat seperti gambar ya. Nah, kemudian ada level logic. Adapun perancangan basis data level logic yang digambarkan dengan kelas diagram seperti pada gambar sebelumnya. Nah, di mana kelas diagram ini menunjukkan relasi-relasi antar tabel yang merupakan turunan dari Entity Relationship Diagram atau ERD yang sebelumnya sudah dibuat ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ada tabel pembeli, ada pembayaran, apoteker, faktur, input data obat, kemudian ada resep, cek data obat, dan lain-lain. Nah, kemudian adalah tabel level fisik. Nah, pada tabel level fisik ini, basis data level fisik itu menjelaskan tentang struktur tabel yang dibuat pada basis data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Nah, struktur tabel itu meliputi nama tabel, nama field atau kolom, dan tipe data serta primary key dan foreign key. Nah, mungkin itu penjelasan tentang perancangan basis data dari saya. Kemudian perancangan antarmukanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Tis Asyarya, di mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka ini sendiri adalah perancangan tampilan user interface dari sistem yang dibuat oleh peneliti. Di mana yang pertama itu ada tampilan from login apoteker dan pemilik apotek dengan kita memasukkan username dan password. Kemudian kita menekan tombol login. Kemudian di sini akan menampilkan menu utama dengan bertuliskan welcome. Selanjutnya, ketika kita ingin input data obat, kita tinggal di sebelah kiri menu utama ada tulisan input data obat. Kemudian akan keluar tampilan input data obat yang dimana di dalamnya ada kode obat, nama obat, harga obat. Kemudian jika kita ingin mengetahui data obat, maka kita akan menekan data obat di bagian menu utama di bagian bawah. Kemudian akan menampilkan menu cek data obat seperti pada gambar di sini. Selanjutnya kita akan mencari atau menekan laporan di bawah menu utama. Kemudian akan menampilkan menu laporan seperti pada gambar di sini yang terdapat yang pertama laporan data obat, kemudian laporan penjualan. Selanjutnya ketika kita ingin melihat laporan apa yang kita ingin lihat sesuai dengan aplikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan yang tertera di sini, maka tampilan menu laporan data obat akan ditampilkan sesuai apa yang sudah kita laporkan atau kita kerjakan, di mana di sini ada kode obat, nama obat, dan harga obat. Selanjutnya akan menampilkan menu laporan penjualan obat, di mana di sini ada nama obat, harga obat, jumlah obat, total belanjaan. Kemudian yang terakhir itu adalah tampilan menu pembayaran, di mana di sini akan menampilkan menu pembayaran obat apa yang sudah kita pesan atau obat apa yang disarankan oleh apotek tersebut. Seperti itulah contoh dari interface dari perancangan antarmuka. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, saya Magdum Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodean dan pengujian sistem. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengkodean. Setelah melakukan perancangan, peneliti melanjutkan ke tahap pengkodean sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkodean dengan menggunakan Visual Basic 6.0, bahasa pemrograman PHP dan SAMVivi sebagai servernya,
serta pembangunan basis data menggunakan MySQL. Kemudian peneliti melanjutkan pada tahap pengujian sistem. Pengujian sistem adalah tahapan dalam membangun aplikasi dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan sistem informasi yang telah dibangun. Hasil pengujian didapat berdasarkan dilakukannya pengujian sistem kepada pengguna sistem user, yaitu apoteker Apotek Al-Hidayah. Hasil pengujian di mana menu uji merupakan menu di dalam sistem yang diuji. Kemudian hasil yang diharapkan adalah hasil yang tampil sesuai harapan peneliti ketika kasus uji dijalankan. Dan hasil uji adalah pernyataan yang dinyatakan oleh penguji dari hasil pengujian kasus apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan. Pada penelitian ini dapat dihasilkan aplikasi penjualan obat pada Apotek Al-Hidayah Labuan Sumbawa. Pengembangan sistem yang digunakan yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, model waterfall. Pada sistem informasi ini, sebelumnya dilakukan proses perancangan yang dibagi menjadi 3, yaitu perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, perancangan basis data pada level konsep, level logik, dan level fisik. Kemudian yang ketiga, perancangan antarmuka. Nah, setelah melakukan proses perancangan, peneliti melakukan pengkodean dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pencatatan data transaksi akan lebih efektif dan efisien, dan sistem informasi ini akan dapat membantu untuk memperbaiki kesalahan dan penulisan data. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.